Sahabat, link YouTube-nya baru, mohon berkenan untuk ganti link YouTube yang baru ini. Silakan jamaah YouTube ditulis di kolom komentar kalau suaranya belum seperti biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Basyirau wa nadhira. Basyir artinya kabar gembira, nadhir artinya peringatan. Hidup itu harus balance, imbang antara kabar gembira yang disampaikan sama peringatan. Tapi sebelum kita ngingetin, ada kabar gembira dulu yang disampaikan. Persis seperti yang Nabi sering katakan dan kita tahu hadis yang masyhur, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan beri kabar yang membuat mereka lari. Jadi emang kaidah ini seolah melekat di hati orang-orang yang beriman. Sehingga mereka kalau menyampaikan itu penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, tema-tema yang dihadirkan pada awal-awal fase orang mau belajar, kegembiraan. Orang tuh dibuat senang, dibuat bahagia, dibuat gembira. Nanti mereka sudah agak faham polanya, sisipkan nadhir, peringatan. Sisipkan bahwa Allah itu betul maha ghafur, betul maha rahim, tapi jangan lupa innallaha syadidul iqab, bahwa Allah juga maha keras siksa dan azabnya, maha pedih kalau Allah menimpakan satu ujian kepada seorang hamba, terutama setelah wafatnya dia. Allah syadidul iqab, maha pedih siksa-siksanya. Jadi konsep Allah mengutus para nabi itu pertama basyir, memberi kabar gembira. Yang kedua nadhir, memberi peringatan. Makanya kalimatnya mubasyirina wa mudhirin. Pertama mubasyir, orang yang bersegera dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, kegembiraan-kegembiraan. Wa mudhirin, dan orang itu lebih bersegera dalam diberi peringatan. Allahu Akbar walillahilham. Dan diturunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Jadi atas apa yang kita sedang debatkan, perselisihkan, Allah turunkan kitab untuk menjawab itu. Kitab itu bernama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jawaban atas semua yang selama ini kita perselisihkan. Kita ngeributin soal apa sih jamaah? Tentang rezeki. Kenapa rezekinya lebih banyak? Kemarin dijawab. Wallahu yarzuqu man yasha. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Terjawab. Kalau kita meributkan soalan rezeki, kenapa dia lebih banyak, kenapa kita nggak sebanyak dia? Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Meributkan soal apa sih? Soal jodoh. Allah jawab juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bisa jadi jodoh kita makhluk bumi, dunia, atau nanti makhluk surganya Allah. Mengkhawatirkan soalan apa? Mengkhawatirkan soalan anak. Terjawab. Banyak nabi yang diantaranya adalah Nabi Zakaria. Puluhan tahun beliau menikah belum dikaruniai anak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Setelah itu Allah langsung karuniakan ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Aku belum pernah memberi nama seorang manusia pun sebelum ini kecuali nama anakmu ini, Yahya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, kabar gembira buatmu akan hadir seorang anak laki-laki namanya Yahya.
Kenapa? Sabar. Indahnya kapan? Ya sabar dulu kalau mau lihat indahnya kapan. Karena Allah akan kasih pahala tanpa batas untuk orang yang bersabar. Lalu Allah menurunkan kitab yang mengandung di dalamnya kebenaran untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Kemarin saat orang sibuk membahas tanggal 25 atau bagaimana, Al-Quran sudah menjawabnya, lakum dinukum waliyadin. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki di jalan yang lurus. Wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah mau. Allah kasih rezeki kepada siapa yang Allah mau. Allah hadirkan jodoh kepada siapa yang Allah mau. Allah hadirkan kemudahan beramal kepada siapa yang Allah mau. Allah kayakan seseorang juga itu atas pertolongan Allah karena Allah mau. Gak ada di antara kita yang kaya kecuali itu kehendak Allah. Ingat kemarin yang sahabat tulis di kolom komentar, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan. Termasuk manusia itu kan mudah sombong 4. 1, ilmu. Gara-gara ilmu manusia ini sombong. 2, kesalihan yang bertambah. 3, harta. 4, pangkat dan jabatan. Nah, yang mau saya bahas ini nomor 2 nih. Berkaitan dengan ayat wallahu yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Allah akan beri petunjuk kepada siapa orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Saat seorang hamba sudah mulai mengarah ke jalan yang lurus, berhijrah dia, berpindah dia dari satu kebiasaan lama yang buruk kepada kebiasaan baik, berkumpul dia dengan orang-orang salih, mulai hadir ke majelis ilmu, mulai hadir dia di tempat-tempat perkumpulan orang-orang yang baik, bicaranya benar, kumpulannya majalisul ilm. Maka kadang mulai muncul sombongnya. Padahal dia harus tahu ilmu ini Allah yang kasih. Bertambahnya kita jadi hamba yang solih itu juga Allah kasih. Maka siapa yang membagi kita mudah hadir ke majelis ilmu itu semata bukan karena kita aja, tapi karena pertolongan Allah. Materi akidah ya karena emang Allah yang nolong. Sampainya jamaah ke Masjid Fatimah Garung ini, live streamingnya jamaah dari rumah, paket datanya yang rela dikorbankan. Itu semua karena Allah yang nolong. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah mau, Allah sesatkan kepada siapa yang Allah mau. Jangan pernah menganggap diri ini paling berkuasa, melainkan Allah Azza wa Jalla. Tulis di kolom komentar, jangan pernah merasa diri ini paling berkuasa, semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadirin, tercantum dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, beliau mengucap Allahumma rabbi Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik
fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini limakhtulifu fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Nabi aja berdoa hadirin dengan doa yang artinya, ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, Allah yang maha mengetahui semua hal yang gaib, Allah maha mengetahui hal-hal yang nyata. Engkau yang memberi keputusan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berikanlah aku petunjuk dari apa yang mereka perselisihkan itu ya Allah. Berikan aku kebenaran dengan izinmu. Coba hadirin. Ini Nabi yang berdoa, ya Allah berikan aku kebenaran dengan izinmu. Bahkan sekelas Nabi pun beliau nggak berani mengatakan ini karena saya, bukan, tapi dengan izinmu ya Allah. Lalu sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki di jalan yang lurus. Dan dalam doa yang lain diriwayatkan, Allahumma arinal haqqa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah warzuqna jtinabah wa la taj'alu mutalabbisan alaina fanadillan wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini dalam takhrij Al-Ihya jilid yang ketiga halaman 1418. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ini kalimatnya juga disandarkan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya, dan berikan petunjuk batil adalah batil, beri kami kekuatan untuk menjauhi yang batil tersebut. Ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ngelihat bagaimana maha baiknya Allah membimbing hati-hati tiap orang hamba, sungguh kita akan takjub betapa baiknya Allah sama kita yang masih diberi kesempatan dalam hidup, masih diberi kemudahan menuntut ilmu. Kan hambanya yang lain ada yang masih tidur jemaah. Pagi ini kan hambanya yang lain ada yang masih tidur. Tapi kenapa Allah pilih kita untuk datang? Kan yang lain mungkin ada yang sedang lelap dalam mimpinya. Tapi kenapa Allah pilih kita untuk bangun live streaming? Kita pasang video ini di layar kaca di rumah kita, di televisi yang ada di ruang tamu kita. Kita setel di pondok pesantren kita. Kenapa? Karena Allah pilih. Kan hambanya Allah begitu banyak. Kenapa sedikit yang bangun? Karena wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hambanya Allah yang mau bersyukur. Dan hamba-hamba Allah yang mau bersyukur sedikit, hamba-hamba pilihan Allah itu selalu lebih sedikit daripada orang kebanyakan. Wa katsirum minan nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia mereka enggak berilmu. Kebanyakan manusia mereka enggak tahu. Kebanyakan manusia cenderung disetir hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Kebanyakan manusia disetir hawa nafsu dan hawa nafsu pasti membawanya kepada keburukan kecuali Allah merahmati sebagian pihak. Maka enggak semua orang dikasih kesempatan untuk bisa menerima ilmu dengan mudah. Ada yang gengsinya lebih tinggi dari apapun. Ada yang pangkat jabatannya lebih diutamakan dari apapun. Ada yang kecondongannya berbuat maksiat menutupi semua kebaikan yang mau datang dalam hidupnya. Sebenarnya kita ini hamba Allah yang baik. Makhluk Allah yang halus budi pekertinya. Tapi gengsi mengalahkannya, harta menutup matanya. Pangkat jabatan yang selama ini dibangga-banggakan itu membuat ia tertutup dari kebenaran yang harusnya dia dapatkan. Begitu akhirnya.
Akhirnya nggak dapat kebaikan. Akhirnya nggak dapat kebaikan. Wallah hadirin, kalau ada seorang hamba melihat betapa baiknya Allah menolong dirinya dengan dimudahkan kakinya melangkah ke majelis ilmu, terbuka benaknya karena dia dapatkan ilmu, terbuka hatinya dan dia mudah beramal soleh karena ilmu, hidupnya terbimbing terarahkan karena tersebab dia punya ilmu, itu kelak di hari kiamat akan lebih dia cintai daripada dunia dan semua isinya yang hari ini mereka miliki. Itu jemaah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan yang seorang hamba akan rasakan itu, maksudnya dia akan masuk surga dengan mudah. Salah satu lantaran wasilahnya adalah karena ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Seorang hamba akan masuk surga dengan begitu mudahnya. Syaratnya satu, yaltamisu fihi ilman, asalkan dia mau bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kadang pun kita nggak bersungguh-sungguh banget toh. Kita nggak ngadain perjalanan 5 jam, 10 jam, 1 hari 1 malam, enggak. Cukup dari kamar, pencet tombol, dengerin. Kadang kita cukup ngelakuin itu. Betapa Allah hari ini memudahkan kita untuk beramal salih. Sehingga rugi orang yang nggak bangun subuh, rugi orang yang nggak menuntut ilmu, rugi orang yang nggak mendengarkan tausiah ceramah kajian, rugi orang yang tidak memaksimalkan kesempatan memiliki handphone yang prima, rugi orang yang tidak bersedekah di waktu subuhnya, rugi orang-orang yang dia meninggalkan kesempatan baik karena satu kesempatan baik boleh jadi membuat jarak dia dengan dirinya yang sebelumnya itu memiliki beda jauh, surga sejauh 500 tahun jaraknya. Kita dengan diri kita yang gak beramal salih, boleh jadi kita punya jarak surga 500 tahun antar beramal salih. Satu amal salih yang dilakukan 500 tahun jaraknya. Makanya Nabi pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun kecil. Ini ayat 214 kemarin dibahas subuh syuruk waktu di Limpung, Batang. Tapi gak apa-apa kita bahas lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga begitu mudahnya padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang sebelummu? Kalimat pertanyaan. Mas Bapak di save Mas. Jazakumullah khair. Jamaah Allah nanya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Hei, apakah kamu mengira bahwa kamu dengan mudahnya begitu saja masuk surga? Hei, apa mbok pikir kamu langsung masuk surga dengan enteng dan mudahnya? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum pernah diuji seperti kaum sebelum dirimu. Ujian kita sama generasi tahun 45 sama atau beda? Beda, lebih keras 1945 atau 2022?
Lebih keras 45 jemaah. Itu baru angkatan 1945 loh jemaah. Belum lagi angkatan di atasnya. Angkatan 1800-an. Manusia-manusia yang hidup di angkatan 1500-an. Di tahun 1000-an, di tahun 500-an, di tahun 200-an, di tahun bersama baginda Nabi SAW ikut berjuang babat alasnya. Makin kesana ujiannya makin berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu dengan pedenya menganggap kamu pasti masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum pernah diuji sebagaimana kaum-kaum sebelummu. Ujian kita nih bukan gak ada apa-apanya jemaah. Ujian kita gak ada sama sekali. Ada di antara kita yang ngaji dihalang-halangi? Gak ada. Ada di antara kita mau belajar ngaji Al-Quran, ta'lim, hadir ke majelis ilmu, mau dipenggal kepalanya? Gak ada. Ada yang azan dilarang-larang? Gak ada. Ada yang sholat dicemooh, ditarik sorbannya, gamisnya, bajunya. Ketika sujud dilempari kotoran daripada jeroan-jeroan sapi ataupun kotoran-kotoran unta? Gak ada. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang padamu satu ujian yang sebelum kamu umat-umat terdahulu sudah pernah Allah goncang dengan ujian itu. Massathumul ba'sa, Allah timpahkan kepada mereka malapetaka dan kesengsaraan. Malapetaka, ba's, wad-dharra, Allah sempitkan dirinya, ditimpa dengan kesengsaraan hidup, penderitaan, wazulzilu, digoncang batinnya, digoncang mentalnya. Walladzina hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai orang yang membersamai dakwahnya Nabi itu mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Saking mereka tuh berat ujian mereka jemaah. Kapan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah sangatlah dekat. Allah mengingatkan di sini bahwa apakah manusia mengira bahwa dirinya masuk surga padahal dirinya belum diuji dan dicoba? Itu Allah tanya. Kita kan belum diuji. Kita kan belum dicoba jemaah. Apakah dikira kita dengan mudahnya masuk surga? Kan masuk surga ya karena rahmatnya Gusti Allah. Betul. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal-amalan kita. Tapi kan pertanyaannya, apa yang membuat Allah merahmati kita? Kan pertanyaannya gitu. Masuk surga tenang aja karena rahmatnya Allah. Benar, tapi pertanyaannya, apa yang membuat Allah menurunkan rahmatnya kepada kita? Salah satunya ya beramal salih. Salah duanya yang menjauhi larangan-larangan Allah. Salah tiganya kita jadi hamba yang nurut sama Allah. Rahmat Allah turun karena ketakwaan, ketaatan. Bukan karena kemaksiatan yang dilakukan. Maka hati-hati memahami kalimat masuk surga kan karena rahmatnya Allah. Hati-hati memahami kalimat itu. Harus dilanjutkan dengan pertanyaan. Lah betul masuk surga karena rahmatnya Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah merahmati kita? Harus ditanya berikutnya. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan ba'sa itu artinya fakir, diuji dengan kefakiran. Dharra itu diuji dengan penyakit. Zulzilu, kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas di halaman 696,
Allah mengguncang dengan goncangan yang dahsyat berupa rasa takut dari musuh-musuh mereka. Mereka diuji dengan berbagai cobaan yang berat sehingga mental mereka, jiwa mereka tergoncang. Ada orang mungkin goncangannya nggak berat, tapi buat mereka berat jemaah. Saat lagi terhimpit, gak punya finansial, gak punya uang, datang beras, minyak goreng, sirup, kecap, saus, mie instan. Ditukar syahadatnya akhirnya sama beberapa kardus. Na'udzubillah. Ada yang karena jabatannya. Ada yang selain karena jabatan, dia karena pangkatnya akhirnya dia tukar keimanannya. Ada yang karena kepentingan-kepentingan dunia mereka mengubah harga ayat-ayat Allah dengan samanan qalila, harga yang murah dengan harga yang sedikit. Allahu Akbar. Faktor apa? Faktor lemahnya iman mereka. Digoncang sedikit, buyar imannya. Digoncang sedikit, bubar iman mereka. Itu karena lemahnya iman mereka. Beliau pernah bersabda, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsyar 'alal mafriq ra'sih wa yakhlusu ila qadamai la yasrifuhu dzalik 'an dinih wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmih wa azmih la yasrifuhu dzalik an dinih. Rasulullah bersabda dari riwayat Imam Ibnu Abi Hatim di jilid yang kedua di halaman 616, kata Rasulullah, sungguh orang-orang sebelum kalian di antara mereka ada yang digergaji dari ujung kepalanya hingga terbelah dua badannya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Kana ahaduhum yudha'ul minsyar ala mafriqi ra'sih. Ada yang dari ujung kepalanya digergaji, dibelah dua. Fayakhlusu ila qadamai, sampai kakinya terbelah dua, tubuhnya terbelah dua. La yasrifu dzalik an dini. Sedikit pun mereka gak pernah bergeser dari teguhnya memegang agama ini. Ada di antara kita yang digergaji jemaah. Ada di antara kita yang dibacok, dibelah tubuhnya dari ujung kepala sampai terbelah dua. Gak ada. Sedikit pun la yasrifuhu dzalik an dinihi. Tidak pernah membuat jiwanya tergoncang dari memeluk agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal digergaji. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, dan ada pula yang tubuhnya disisir dengan besi yang sangat tajam, ma baina lahmi wa azmi, sampai-sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Sisirnya tajam jemaah, badannya disisir kata Rasulullah. Hatta ma baina lahmi wa azmi, pisah tulang dan dagingnya, daging dan tulangnya. Pisah jemaah. La yasrifuhu dzalik an dinihi, kata Rasulullah. Dan ketika mereka disisir, tidak ada yang membuat mereka tergoncang, bergeser sedikit pun dari memeluk agama Allah ini, tidak. Keluar kamu dari agama Muhammad, ahadun ahad. Kufur kamu, ahadun ahad. Allahu Akbar. Malu kita jemaah. Kalau ngelihat ujian-ujian umat terdahulu, malu kita hadirin. Umat terdahulu dibelah, disisir, dipasangi baju besi, yang baju besi itu menempel di kulit. Beliau nggak pakai kain, jadi baju kainnya dilepas, ditempeli baju besi.
baju besinya dipanaskan. Ketika besinya panas, besi itu langsung menempel ke kulit. Coba bayangin hadirin. Besi panas nempel di kulit. Kayak apa rasanya hadirin? Ibu-ibu paling sering ngerasain. Lagi masak, pancinya sedang panas-panasnya, angkat coba pancinya. Tapi nggak usah pakai kain. Langsung pegang pancinya pakai tangan kosong tanpa ada kainnya. Apa rasanya jemaah? Melonyoh tangan ini jemaah. Itu yang sahabat Nabi pernah alami toh. Ada yang ditusuk dari kemaluannya tembus sampai di kepalanya, menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah. Istrinya Yasir. Apa yang Yasir alami dalam penyiksaannya? Yasir diikat dari 4 kuda paling cepat dalam larinya. Kuda itu diarahkan ke 4 arah mata angin yang berbeda. Di detik dan waktu yang sama kuda itu dipecut, kuda itu pun lari dan tubuhnya Yasir dibawa lari oleh kuda dan itu terbelah menjadi ke beberapa bagian. Right, sobek semua jemaah. Dan Yasir menjadi laki-laki syahid dalam Islam. Ada umat-umat terdahulu digoreng hidup-hidup jemaah. Ada yang direbus hidup-hidup jemaah. Allahu Akbar. Itu yang mereka alami. La yasrifuhu dzalik an dinihi, kata Rasulullah, tidaklah perbuatan keji mereka menggoncang jiwanya dan membuat mereka meninggalkan agama ini, itu enggak sama sekali. Justru mereka tidak pernah berpaling dari agama Allah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Apapun yang terjadi, kami tetap bersama Allah. Tulis di kolom komentar sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Apapun yang terjadi, kami tetap bersama Allah. Mereka enggak berpaling. La yasrifu dzalika an dini. Tidaklah itu membuat mereka berpaling dari agama Allah. Jadi yarhamukallah, yarhamukallah. Caps lock besar-besar, apapun yang terjadi kami tetap bersama Allah. Mau ditawarkan, Mas gak usah ngomong-ngomong riba ya, Mas saya gaji 8 juta. Tapi Mas gak usah ngomong-ngomong riba, sebulan 8 juta. Digaji 8 juta. Banyak orang akhirnya mingkem dari ngomongin riba karena dia udah terima gaji. Padahal 8 juta gak ada artinya dibanding pahala yang Allah siapkan karena dia menyampaikan yang hak, yang benar. Kamu vokal banget nih. Sini. Gimana kalau digaji 8 juta kamu diangkat menjadi Dewan A, Dewan B, Dewan E. Untuk kalau bisa gak usah ngomong-ngomongin itu. Biar masyarakat itu gak tersadarkan. Akhirnya dengan 8 juta dijual ayat Allah samanan kalila, dengan harga yang murah. Tolong ini besok 2023, 2024, tolong bilang begini ya, tolong bilang begitu ya, tolong arahkan ini ya, tolong arahkan ke situ ya. Dijual akhirnya nanti agama Allah dengan harga yang sangat murah. Padahal kalaupun dia jadi, apa keuntungan? Allahu a'lam bishawab. Boleh jadi dia nggak ada keuntungan apa-apa. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pihak yang liyashtaru bihi thamanan qalila, menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Belum berat ujiannya, tapi tergoncang imannya. Ditukar iman dengan segelas mie instan, dengan sekerdus mie instan.
dengan beberapa liter minyak goreng, dengan beberapa kilogram beras, ditukar imannya. Allah, orang-orang yang gak beriman atau mereka menukar keimanannya dengan sesuatu kesenangan dunia, mereka akan rugi serugi-ruginya. Kemudian beliau bersabda, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min San'an ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kata Rasulullah SAW, demi Allah. Jarang Nabi mengawali kalimat hadis wallahi kecuali di beberapa kesempatan, tapi enggak sering. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr, Allah akan benar-benar menyempurnakan agama ini hatta yasirar raqib min San'an ila Hadramaut. Allah akan sempurnakan agama ini sampai-sampai seorang yang berkendara dari San'a menuju Hadramaut tidak merasakan takut sedikit pun. Artinya Allah akan buat Islam tersebar dari Madinah ke seantero dunia jemaah. Sampai-sampai orang yang melewati dulu tempat yang paling ditakuti karena ada bajing loncatnya, ada begalnya, ada kelitihnya, ada orang yang suka merampoknya, mereka akan lewat di situ karena merasa aman, sebab Islam sudah turun ke hati-hati mereka. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah tersebar ke seantero dunia. Terus kata Nabi SAW, tidaklah dia merasa takut dalam perjalanan itu kecuali takut kepada Allah dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambing yang dia bawa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu kepada kalian. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Sayangnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Kita tuh Nabi udah kasih tahu, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kamu itu kaum yang tergesa-gesa, kamu nggak sabar, kamu nggak mau berproses, maunya instan. Ada goncangan sedikit dijual imanmu. Ada goncangan sedikit, loyo, ngedrop. Gak mau beriman kepada Allah lagi cuma gara-gara goncangan yang grunjel. Padahal cuma sedikit. Innakum qaumun tasta'jilun. Sungguh Allah tuh ingin segera nolong kalian, tapi kalian itu kaum yang tasta'jil, tergesa-gesa. Nabi memberitahu sama kita pentingnya proses panjang. Jangan maunya instan. Ada perjuangan di dalamnya. Ada perih. Ada sabar. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sabar itu sulit karena hadiahnya selangit. Sabar itu tidak mudah karena hadiahnya surga. Sabar itu sulit karena hadiahnya selangit. Sabar tidak mudah karena hadiahnya surga. Butuh sabar, butuh proses, butuh kuat mental, butuh kuat iman mempertahankan segala tawaran tentang dunia yang datang di hadapannya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kamu kaum yang tergesa-gesa. Jangan selalu tergesa-gesa. Ingin kaya tapi dengan cara instan.
akhirnya Anda tertipu ratusan juta. Nggak ada yang instan untuk jadi kaya, nggak ada yang instan untuk meraih keberhasilan, termasuk tidak ada yang instan memperjuangkan syurganya Allah. Nggak ada yang instan, semua butuh proses, semua butuh jungkir balik. Di semua bidang, di semua lintas disiplin ilmu, bidang olahraga, orang sukses bidang bisnis, orang sukses bidang menyampaikan ilmu, seorang influencer, seorang tiktoker, selebgram, youtuber. Rumus sukses mereka nggak ada yang sukses dalam semalam. Tapi dia viralnya cepet banget, nanti dulu. Dia udah buat konten lama. Baru satu konten meledak, konten itu membawa dia kemana-mana, berubah hidupnya tidak lagi sama karena satu konten viralnya. Hadirin, semua lintas disiplin ilmu mengatakan ini tentang sabar, ini tentang kerja keras, ini bukan tentang bakat. Karena kalau kita bakat dari lahir harusnya kita udah pinter, tapi nggak ada manusia lahir tiba-tiba langsung pintar, nggak ada. Kita dilahirkan sama-sama nol, modalnya nol. Yang membedakan kesabarannya, keuletannya, ketekunannya, kerja kerasnya. Selalu dia mohon pertolongan kepada Allahnya, melibatkan Allahnya. Jangan jadi seorang hamba jilun. Jangan jadi seorang hamba tastajil yang tergesa-gesa. Nikmati proses. Jangan sesali hasil, karena hasil kita di masa yang akan datang adalah proses pilihan hidup kita di hari ini. Kita di hari ini adalah hasil apa yang kita proses, hasil apa yang kita pilih dari proses hidup kita di hari-hari sebelumnya. Yakin bahwa semua dengan proses yang baik Allah pasti akan tolong untuk jadi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang sederhana ini menambah wawasan buat kita semua, dan ilmu yang sederhana ini menurunkan barokah buat kita, dan kita dimudahkan oleh Allah mengamalkan semua ilmu yang telah dipelajari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih tap-tap layarnya, terima kasih like-nya, dislike-nya juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas komentar baiknya ataupun komentar yang belum baiknya. Terima kasih banyak atas gift terbaiknya yang dihadirkan di pertemuan pagi ini. Terima kasih paket data, kuota, keluangan waktu sahabat yang sahabat curahkan untuk pertemuan di pagi yang mulia ini. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Wabil khusus jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung, semoga Allah juga selalu menemani jamaah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bila mana ada di antara sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau di YouTube buka kolom deskripsi, di situ ada keterangan nomor WhatsApp-nya, chat saja di nomor itu, lalu sebut nama, asal kota, asal negaranya, dan sekarang waktunya tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz. Satu sesuai topik dan satunya lagi mohon maaf tidak sesuai topik. Yang pertama dulu, mentadaburi surat Al-Baqarah 214 ini, yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu seperti kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Mentadaburi hal tersebut yang menjadi pertanyaan, bagaimana meningkatkan mental menghadapi berbagai cobaan
yang seakan-akan tidak kuat lagi. Itu yang pertama dulu. Barakallahu fikum Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana kiat agar mental kita kuat menghadapi cobaan? Yang pertama, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Karena yang menguatkan seorang hamba dalam ujian, keimanannya kepada Allah. Yang kedua, seorang hamba yang diuji harus yakin bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit datang yang mudah, bersama yang sulit datang yang mudah. Bahwa kesulitan yang satu tidak pernah mungkin mengalahkan dua kemudahan yang Allah janjikan. Yang ketiga, dia harus betul-betul yakin bahwa apapun takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk hidupnya. Selama mereka bukan orang yang tergesa-gesa. Apapun yang Allah putuskan dalam hidupnya ini pasti yang terbaik untuk dirinya. Tapi syaratnya jangan tergesa-gesa. 3 mental ini yang akan membuat seorang hamba tangguh melewati ujian dengan berbagai macam fase-fasenya. Hari ini yang sulit ekonomi, yang sulit jodoh, yang sulit skripsi, tesis, disertasi, yang sulit sedang ditolak sana dan sini, yang ada masalah ujian dalam hidupnya, semuanya teratasi dengan pertolongan Allah. Dan kalau Allah sudah merencanakan hidup buat kita, pasti rencana Allah jauh lebih baik dari semua rencana manusia. Barakallahu fikum Mas Hadi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Satu lagi Pak Ustadz. Allah akan membangun istana di pinggir surga, diberikan untuk orang-orang yang meninggalkan debat walaupun benar. Mentadaburi hal itu yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut termasuk seorang istri yang siaran dalam arti ngomel terhadap suami yang tidak dimasukkan ke hati. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah, tabarakallah Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi surga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah akan membangun istana di tepian surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Itu sahih. Riwayat Tirmidzi. Hadisnya baik. Riwayat Tirmidzi. Apakah termasuk istri yang siaran? Maksudnya istri yang sering ngomelin suaminya, lalu suaminya bersabar, meninggalkan perdebatan? Jawabannya tentu saja iya. Jadi kalau istrinya ngomelin kita diam aja, iya. Istrinya lagi siaran, ya mohon maaf, terima kasih. Ingat selalu wahai para suami, wanita selalu benar. Nomor 2, kalau wanita salah ingat poin yang pertama. Enggak, ini joke, ini candaan jemaah. Maksudnya seperti itu wanita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah diomelin sama istrinya dan beliau bersabar. Lalu ditanya sama sahabat, wahai Umar, kamu diomelin istrimu, kenapa kamu tidak melawan? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sungguh ini istri saya, beliau yang lahirin anak saya, beliau ibu dari buah hati kami, beliau adalah pasangan hidup saya yang selalu membersamai saya. Jadi Umar itu lebih banyak ngalahnya selama bukan perkara yang Allah haramkan. Artinya ya memang istri kita tuh ngomelin kita ya karena emang kekeliruan itu ada di kita.
Tapi kalau karena egoisnya, tapi kalau karena istri ini wataknya memang sukanya marah-marah, ya sesekali suami juga perlu menasihati, mengingatkan. Karena suami istri itu Allah berfirman Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai para suami, kamu pakaian untuk istrimu. Wahai para istri, kamu pakaian untuk suamimu. Maka menikah itu bukan saingan. Menikah bukan saing, tapi menikah itu saling. Saling apa? Saling mencintai, saling menyayangi, saling mensupport dalam kebaikan, saling mensupport dalam ketaatan. Itulah dalam pernikahan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab Mas Adi. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain dari TikTok? Ada Mas? Dari TikTok ada pertanyaan? Kemarin udah dari IG, dari YT, YouTube. Sekarang dari TikTok. Ada pertanyaan Mas? Ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, jam berapa Mas? 5.33. Satu pertanyaan terakhir. Dari YouTube atau dari mana ada? Nggak ada. Instagram ada Mas? Mas Bama dicek, Instagram ada? Jazakumullah khair. Pertanyaan dari Devi Chandra Septiani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengganti sholat wajib yang sudah terlewatkan di masa lalu? Termasuk menggantikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Jazakumullah khair. Terima kasih Ibu Devi atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Ibu Devi sekeluarga besar. Tentang menggantikan sholat untuk orang tua yang sudah meninggal, Allahu a'lam bishawab, kami tidak punya ilmunya tentang hal itu. Namun mengganti sholat yang kita pernah tinggalkan, ulama terbagi dua pendapat. Yang pertama, dibayar seingatnya semampunya. Yang kedua, diistighfari dan ditaubati dengan taubatan nasuha. Itu caranya. Allahu a'lam bishawab. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jamaah. Kalau kita nanti bertanya, mata nasrullah, kapan Allah akan tolong kita? Jawabannya, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan itu sangatlah dekat. Bersama yang sulit ada yang mudah, dan sebagaimana Allah telah memberitahu itu, maka tugas kita adalah optimis. Kita harus unstoppable. Kita harus optimis. Ngelihat kayaknya nggak mungkin deh kita mendakwahkan kaum ini, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh lisan kita akan diterima di tempat ini, nggak. Ada Allah, Allah pasti akan membuat mudah. Kayaknya mustahil kita A, kita B, kita C. Bersama Allah pasti Allah akan mudahkan. Selalu baik sangka sama Allah. Akan ada banyak waktu dan kesempatan yang Allah akan perlihatkan pada kita bahwa Allah menolong kita selama kita jadi hamba yang tidak tergesa-gesa, selama kita menjadi hamba yang terus berikhtiar yang terbaik semaksimal yang bisa kita lakukan. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangatlah dekat. Allah akan tolong kita. Yakin. Sulitmu akan Allah sudahi. Sedihmu akan Allah ganti dengan bahagia yang panjang. Tangismu akan Allah ganti dengan canda tawa yang sumringahnya luar biasa. Kehilanganmu Allah akan ganti berlipat ganda. Syaratnya satu, yakin sama Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat dan sangat dekat bagi hamba yang juga mau mendekat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak jamaah online maupun offline yang membersamai. Bila mana jamaah ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Mohon doa restunya, kami sedang pelan-pelan menabung untuk membeli besi guna lantai 2 asramanya, kamar-kamar santrinya. Semoga Allah ridho, semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan. Dan insya Allah tahun ajaran depan di sini juga kita akan membuka di SD ABF Khalifah, membuka ya Ibunda, SD ABF Khalifah Garung membuka penerimaan santri baru atau siswa baru untuk SD, juga SD Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih Wonolelo juga akan menerima santri siswa baru kelas 1 SD. Kita di bawah naungan PKBM Cemerlang dengan target 1 tahun 2 juz, 1 tahun hafal 100 hadis dan doa-doa harian. Dibersamai oleh guru-guru yang mumpuni, insya Allah kita akan beri yang terbaik untuk umat terbaik. Khairu ummah, kuntum khaira ummah. Kita adalah umat terbaik. Insya Allah kita akan sajikan guru-guru terbaik, fasilitas terbaik dengan kurikulum terbaik yang mendidik anak kita 1 tahun hafal 2 juz, 1 tahun hafal 100 hadis dan doa harian serta azkarus sobah dan azkarul masa, insyaallah. Tahun depan 2023 mulai dibuka, nantikan posternya. Insyaallah kami akan segera rilis posternya dengan pertolongan Allah di pertengahan tahun, syukur di awal tahun ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.